Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah. Faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Al-ayah. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, para pengurus dan santri Pondok Pesantren Ainul Yakin Universitas Islam Malang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya serta nikmatnya kepada kita yang hingga saat ini kita masih diberi kesempatan, diberi keluangan waktu, diberi kesehatan, sehingga kita bisa bertemu, bermuajahah pada kesempatan kali ini, baik secara langsung maupun secara daring. Salawat serta salam senantiasa ditetapkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, menuntun jalan hidup kita dengan ad-dinul Islam. Para santri Pondok Pesantren Ainul Yakin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji topik kontemporer terkait dengan bidang saya selaku dosen di program studi pendidikan bahasa Inggris. Oleh karena itu topik kita tidak akan jauh-jauh dari masalah bagaimana belajar bahasa. Sebagaimana yang saya sampaikan di mukaddimah tadi, merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 31 yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Hadirin rahimakumullah, ayat ini merupakan fenomena, event, kejadian, peristiwa pembelajaran bahasa yang pertama di dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala langsung mengajarkan bahasa kepada Nabiullah Adam alaihissalam sesaat setelah diturunkan ke muka bumi ini. Nah, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan nama-nama benda, nama-nama sesuatu yang kalau dalam bahasa disebutnya sebagai kosakata.
Sehingga pembelajaran pertama dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung kepada Nabiullah Adam alaihissalam yaitu pembelajaran tentang kosakata bahasa. Nah, dengan begitu sentralnya kemampuan berbahasa itu. Orang bisa dilihat bagaimana sifat dan wataknya, bisa dilihat dari cara berbahasanya. Orang bisa dilihat juga kapasitas intelektualnya dari bahasanya. Orang mampu mengembangkan kreativitas dirinya, potensi yang ada di dirinya melalui bahasa yang dikuasai. Nah, oleh karena itu perlu kita sejenak mengkaji, mempelajari untuk tahu sebenarnya bagaimana sih proses pembelajaran bahasa itu. Kita lihat bagaimana proses pembelajaran bahasa di kalangan ilmuwan yang dalam hal ini sampai sekarang kita masih banyak mengacu pada teori-teori barat. Yang kemudian kita renungkan nanti, benarkah teori-teori itu murni dari barat ataukah sebenarnya akar dari teori itu ada dalam tuntunan kita, ada di dalam ajaran agama kita, ada dalam Islam. Hadirin rahimakumullah, Allah tadi saya sampaikan melalui kutipan dari firman-Nya mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam berupa bahasa dalam bentuk kosakata yang dipelajari kemudian digunakan. Nah, model pembelajaran bahasa yang menekankan pada kosakata ini terus berkembang ternyata. Terus dipakai oleh manusia sampai juga pada manusia modern hingga abad ke-18 orang masih menggunakan model pembelajaran bahasa dengan menekankan pada penguasaan kosakata. Saya waktu kecil dulu sedikit belajar di musolah begitu, diajari oleh kiai bahasa Arab dengan menghafal kosakatanya. Dilakukan. Tilmidun murid mak'adun bangku. Nah, menghafal kosakata. Pembelajaran bahasa pada saat itu juga. Nah, model pembelajaran semacam itu kemudian diterminologikan sebagai model periode klasik. Sehingga pada saat itu pembelajaran bahasa menekankan pada aspek penguasaan kosakata. Yang kosakata itu dipelajari sampai mendalam dengan mengkaji proses-proses derivasinya, turunan-turunannya gitu ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Itu kan turunan-turunannya, derivasinya gitu ya. Dari kata dasar apa, kemudian turun kata apa, jenis kata apa dan sebagainya. Nah, itulah model klasik. Kemudian dalam perkembangannya masih kita awali dari yang terjadi di dunia barat. Di dunia barat ada seorang tokoh yang dalam ilmu pendidikan secara umum mengenalkan teori tabula rasa.
yang menyatakan bahwa manusia itu terlahir seperti kertas putih yang bersih, belum ada coretan apapun. Teori tabula rasa. Lingkunganlah yang akan memberikan coretan pada kertas putih itu. Jika lingkungan memberi coretan warna hitam, maka hitamlah kertas itu. Jika lingkungan memberi coretan warna merah, maka jadilah merah kertas itu. Jika lingkungan memberi coretan warna hijau, hijaulah kertas itu. Karena dalam pandangan John Locke ini, manusia terlahir dalam keadaan putih bersih. Nah, kemudian model ini berpengaruh, teori pendidikan ini kemudian dibuktikan secara lebih ilmiah oleh Pavlov, Skinner, dengan teori dalam psikologi yang kita kenal dengan istilah behaviorism, teori psikologi behaviorisme, yang dalam teori psikologi behaviorism itu dikatakan bahwa learning is habit formation. Belajar adalah pembentukan kebiasaan. Learning is habit formation. Belajar adalah pembentukan kebiasaan. Siapa yang membentuk? Lingkungan. Lingkunganlah yang membentuk seseorang melalui proses pembelajaran yang terjadi melalui aktivitas pembiasaan. Nah, teori yang awalnya dalam dunia pendidikan itu tentu kemudian berpengaruh pada dunia pembelajaran bahasa. Maka belajar bahasa pun pada saat itu dilakukan melalui pembiasaan. Saya dulu waktu memasuki jenjang pendidikan sekolah menengah pertama SMP, bisa jadi model ini sampai sekarang juga masih dipakai. Begitu masuk kelas 1 SMP diminta menghafal greeting. Greeting itu salam gitu ya. Good morning, good morning. How are you? Dijawab, I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. Ini dihafal, dibiasakan, dilatih tiap hari sampai hafal betul. Dengan hafal itu kemudian terbentuk otomatisasi, yaitu aktivitas spontan. Begitu ada orang menyapa good morning, secara otomatis keluar balasan good morning. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sudah otomatis karena sudah terbiasa. Good morning, how are you? Fine, thank you. Itu sudah otomatis gitu ya. Saking otomatisnya, seringkali dalam keadaan tidak sehat pun itu mengatakan I'm fine gitu ya. Karena sudah terbiasa, otomatis sudah. How are you? I'm fine, thank you. Baru setelah mengatakan I'm fine, thank you, tersadar loh, saya kan agak sakit sebenarnya gitu ya. Nah, itulah model pembelajaran behaviorism. Nah, pada saat itu dalam dunia bahasa dikenal juga aliran dalam bahasa namanya aliran strukturalisme.
strukturalisme, structuralism. Yang dalam pandangan structuralism ini, mengatakan bahwa semua bahasa apapun, sistemnya terdiri atas struktur yang jumlahnya terbatas. Sistem bahasa itu, bahasa apapun, terdiri atas struktur, atas aturan yang jumlahnya terbatas. Aturan yang terbatas ini bisa dipakai untuk membuat ujaran, membuat kalimat yang jumlahnya tak terbatas. Misalnya saja dari kalimat saya belajar mengaji. Dalam struktur kalimat ini ada kata saya sebagai subjek, ada kata belajar, ada kata mengaji. Saya belajar mengaji. Saya membaca Al-Quran. Saya membaca Al-Quran. Saya sebagai subjek, membaca sebagai kata kerja, Al-Quran sebagai objek. Dengan struktur subjek, kemudian kata kerja sebagai predikat, lalu Al-Quran sebagai objek dalam struktur kalimat ini, kita bisa membuat kalimat sebanyak-banyaknya. Saya membaca buku, saya membeli buah. Banyak sekali kalimat yang bisa kita buat dengan struktur subjek, predikat, objek tadi itu. Nah, kalau begitu kata penganut ini, rekomendasinya, maka kalau kita mengajar bahasa, maka ajarkanlah strukturnya. Karena kalau kita sudah menguasai struktur bahasa, maka kita akan bisa membuat kalimat sebanyak-banyaknya dengan struktur yang kita kuasai, yang jumlahnya terbatas itu tadi. Maka pada saat itu, di kisaran tahun 60-an, 70-an, pembelajaran bahasa menekankan pada penguasaan struktur bahasa. Termasuk dalam bahasa apapun, termasuk dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, semua pembelajaran bahasa menekankan pada penguasaan struktur bahasa. Nah, kalau kita runut lagi sekarang ke belakang lagi, tadi pembelajaran yang menekankan pada struktur bahasa melalui proses drill, pembiasaan, yang dalam hal ini ada model pembiasaan melalui asosiasi, istilahnya dalam bahasa psikologi, ada asosiasi stimulus, rangsangan, ada jawaban, respons. Jika responsnya benar itu diberi penguatan, reinforcement, itu penguatan, sehingga semakin menjadi sebuah kebiasaan. Ini tadi saya berangkat dari teori John Locke yang mengatakan bahwa manusia terlahir seperti kertas putih. Nah, benarkah pernyataan John Locke ini memang hasil pemikiran dia sendiri? Ataukah sebenarnya di dalam Islam, di kita, itu sebenarnya sudah ada teori itu?
Nah, kalau kita merujuk melihat pada salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Pada setiap kelahiran itu seseorang terlahir dalam keadaan fitrah, suci. Orang tuanya lah yang menjadikan apakah seseorang itu akan menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, hadis ini sebenarnya bisa jadi rohnya dari apa yang dikatakan oleh John Locke. Gitu. Kalau John Locke mengatakan manusia terlahir seperti kertas putih yang tidak ada coretannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Lingkungan lah. Nah, lingkungan terdekatnya siapa? Lingkungan terdekat anak, ya orang tua itu. Nah, oleh karena itu adik-adik para santri Ainul Yakin rahimakumullah, apa yang terjadi di dunia barat sebenarnya ada di kita. Cuma kita bisa jadi terlena justru lebih banyak menyuarakan apa yang dikatakan oleh orang barat daripada apa yang kita miliki. Kembali ke dalam pembelajaran bahasa. Teori pembelajaran bahasa melalui pelatihan, melalui drill tadi itu yang dasar landasan psikologinya adalah psikologi behaviorism, kemudian mendapatkan serangan. Serangan berasal awalnya dari pelemahan terhadap teori behaviorismenya sendiri. Ada seorang tokoh namanya Chomsky mengkritik pembelajaran bahasa melalui pelatihan itu. Kata Chomsky, kalau orang belajar bahasa melalui proses pelatihan, melalui proses pembiasaan, maka mestinya apa yang kita katakan ini adalah pengulangan dari apa yang pernah kita terima dari lingkungan. Apa yang kita katakan ini pengulangan dari apa yang pernah kita dengar. Chomsky mengatakan ternyata tidak. Bahasa kita ini adalah produk dari kemampuan berbahasa kita sendiri. Bahasa kita ini adalah produk dari kemampuan berbahasa kita sendiri, bukan pengulangan atas bahasa orang lain yang pernah kita dengar kemudian kita ulang. Bukan, kata Chomsky. Chomsky mengacu pada proses bisanya berbahasa anak. Seringkali orang tua dikagetkan terhadap anaknya yang tiba-tiba mampu berbahasa, mengucapkan sesuatu yang dia orang tua merasa tidak pernah melatihkan, gitu ya. Nah, di situ ada proses kreativitas berbahasa. Nah, munculnya teori Chomsky ini berangkat dari aliran baru dalam psikologi yang disebut psikologi kognitivism.
kognitivisme. Psikologi kognitivisme mengatakan it is the inner force of a child that drives him to interact with the environment. Kekuatan dorongan dari dalam diri anaklah yang membuat seorang anak itu berinteraksi dengan lingkungannya. Bukan lingkungan yang mendikte anak dalam berinteraksi dengan lingkungan, tetapi dorongan, kekuatan dalam diri anaklah yang membuat anak itu berinteraksi dengan lingkungannya. Ilustrasi sederhananya seperti ini. Misalnya saja katakanlah ada seorang anak bayi, dia menangis. Bayi menangis ini diamati oleh dua orang. Satu orang penganut psikologi behaviorisme, satu orang lagi penganut psikologi kognitivisme. Bayi menangis, oleh orang tua diberi ayunan mainan di atasnya. Bayi terlidur terlentang, diberi mainan, diayun-ayunkan di atasnya, mainannya berwarna-warni misalnya. Yang kemudian setelah mainan ini diayun-ayunkan, si bayi ini terdiam memang. Orang psikologi behaviorism akan menjelaskan, menerangkan fenomena berhentinya menangis si baby ini dengan mengatakan karena ada lingkungan berupa mainan yang digerak-gerakkan dan mampu mengalihkan perhatian anak. Jadi berhentinya menangis karena lingkungan. Kognitivisme tidak begitu. Kognitivisme mengatakan berhentinya menangis bukan karena faktor lingkungan, bukan karena di sekitarnya ada mainan yang digerak-gerakkan, tetapi karena kekuatan dalam diri anak, ada sesuatu di dalam diri anak, kekuatan dalam diri anak yang membuat dia berhenti menangis. Nah, kekuatan ini dari mana? Kekuatan ini bawaan dari lahir, pemberian Sang Pencipta. Kekuatan ini bawaan dari lahir, pemberian Sang Pencipta. Nah, oleh karena itu maka kekuatan diri anaklah yang harus dikembangkan. Potensi yang dibawa oleh anak dari lahir inilah yang dikembangkan. Psikologi kognitivisme kemudian juga mempengaruhi dunia linguistik, bahasa. Seperti halnya tadi behaviorisme mempengaruhi dunia linguistik dengan kemunculan namanya structuralism. Kognitivisme dalam psikologi mempengaruhi kemunculan aliran baru dalam linguistik namanya generative transformational grammar. Gramatika transformasi generatif. Intinya dalam generative transformational grammar itu setiap bahasa itu ujaran itu ada dua struktur, dua level struktur. Struktur lahir dan struktur batin. Seperti halnya tadi kekuatan manusia itu ada bawaan dari lahir gitu ya. Maka ada struktur batin menyebutnya, struktur lahir yang di permukaan, yang tampak.
Nah, dalam ujaran dengan dua tingkatan struktur ini, struktur lahir dan struktur batin ini, struktur permukaan, struktur lahir itu yang tampak, bahasa yang tampak. Di balik bahasa yang tampak ini ada bahasa yang tidak tampak, struktur batinnya, yang itu merupakan kekuatan dalam setiap ujaran. Misalnya saja ada fenomena peristiwa, katakanlah ada kucing menyeberang jalan. Di waktu yang bersamaan ada mobil lewat. Terdengar lengkingan kucing menjerit. Kita bertanya pada seseorang, ada apa? Dia mengatakan ada mobil menabrak kucing. Tanya kepada orang lain, ada apa? Dia mengatakan ada kucing tertabrak mobil. Tanya lagi kepada orang lain, ada apa? Ada kucing ditabrak mobil. Nah, ketiga ungkapan itu yang tampak luar saja berbeda. Tetapi sebenarnya makna yang disampaikan sama. Makna itulah yang disebut sebagai struktur batin. Nah, kalau begitu dalam kita belajar bahasa, dalam kita mengajar bahasa, mana yang lebih penting menurut teori cognitivism dan generative transformational grammar ini? Maknalah yang lebih penting. Deep structure, struktur batin. Sehingga kalau kita belajar bahasa, kita itu belajar untuk menyampaikan makna. Yang keluar dari kita bahasa seperti apa, itu adalah struktur lahirnya yang keluar. Sepanjang makna yang kita sampaikan itu bisa dipahami oleh lawan bicara kita, maka sebenarnya proses komunikasi, proses penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi ini sudah sukses. Walaupun bahasa yang keluar seperti apa, itu tidak masalah. Karena bahasa yang keluar itu hasil dari olah kita, kekuatan dalam diri kita yang menghasilkan ujaran bahasa itu. Nah, adik-adik santri Ainul Yakin rahimakumullah, teori cognitivism yang menyatakan bahwa seseorang mempunyai kekuatan dalam diri, yang kekuatan dalam dirinya itulah yang mendorong seseorang itu berinteraksi dengan orang lain, yang kemudian mempengaruhi dunia pembelajaran bahasa. Dalam dunia pembelajaran bahasa dikatakan seseorang itu terlahir dengan membawa potensi kebahasaan. Potensi kebahasaan yang dalam terminologi ilmu bahasa dikenal dengan istilah language acquisition device. Piranti pemerolehan bahasa. Jadi anak terlahir sudah dibekali dengan alat untuk bisa belajar bahasa. Lingkungan itu memberi raw materials, bahan-bahan mentah, yang bahan-bahan mentah itu diproses oleh language acquisition device ini.
Dan yang keluar adalah produk dari language acquisition device. Sekarang kalau kita lihat firman Allah di surat An-Nahl ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati supaya kamu bersyukur. Allah melahirkan seseorang dari ibu dalam keadaan tidak tahu apapun, iya. Tetapi Allah tidak memberi apa-apa. Allah membekali seseorang itu dengan pendengaran, dengan penglihatan, inderanya, bahkan hati, yang itu dalam teori kebahasaan disebut sebagai language acquisition device. Piranti, alat untuk bisa belajar menyerap bahasa. Dengan pendengaran kita bisa menangkap kata orang berbicara, lalu dengan akal kita bisa memaknai, memahami apa yang kita tangkap, baru kemudian kita bisa mengeluarkan, memproduksi ujaran sendiri. Nah, oleh karena itu apa yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tekankan adalah bahwa apa yang dikatakan oleh Barat dengan teori-teorinya itu, khususnya dalam pembelajaran bahasa, bahkan sebenarnya secara umum juga, sebenarnya di kita sudah memiliki. Cuma yang sering terjadi adalah, dan ini sebenarnya kurang bagus, kita terlalu bangga dengan teori yang dari Barat, sementara teori-teori kita sendiri kita lupakan. Nah, oleh karena itu melalui kesempatan kali ini tentunya kami berharap pertama kita perlu belajar bahasa apapun. Bahasa apapun. Kita sudah menguasai bahasa. Kalau orang Indonesia itu penguasaan bahasanya bagus sebenarnya. Minimal orang Indonesia itu menguasai 2 bahasa. Bahasanya sendiri, bahasa pertama, bahasa ibu, bahasa daerahnya. Yang Jawa ya Jawa, yang Madura Madura. Kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Kemudian ada yang menguasai bahasa Arab, ada yang menguasai bahasa Inggris dan bahasa-bahasa yang lain. Nah, menunjukkan bahwa belajar bahasa memang penting. Dan tentunya kita perlu semakin banyak, semakin menguatkan diri untuk belajar bahasa, meningkatkan kemampuan berbahasa kita. Yang kedua yang ingin saya tekankan, kita harus justru bangga dengan milik kita sendiri. Bahwa teori-teori Barat sekarang ini banyak dijadikan rujukan dasar di berbagai bidang, itu karena keteledoran kita sendiri, keteledoran umat Islam sendiri, yang oleh karena itu maka kita harus lebih kuat lagi, lebih kencang lagi menyuarakan apa yang kita miliki sendiri di dalam Islam. Dengan begitu maka kejayaan Islam akan bisa kembali lagi. Sementara ini Barat memang lebih berjaya, Islam mengalami kemunduran, tapi dengan kesadaran kita semua
terhadap apa yang kita miliki, kebanggaan terhadap apa yang kita miliki, dan lebih lantang lagi menyuarakannya ini ada dua, secara lisan dan secara tulisan. Kita itu biasanya secara tulisannya ini yang agak lemah sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Dan seringkali apa yang kita miliki setelah disuarakan oleh orang lain, dituliskan oleh orang lain, sehingga seolah-olah pemiliknya itu orang lain, kita baru merasa marah segala macam. Satu contoh lagi saja untuk penutup barangkali. Sekarang ini dalam dunia pembelajaran pendidikan, mungkin adik-adik semua juga sudah mengenal dengan konsep cooperative learning. Pembelajaran kooperatif. Yang again lagi seolah-olah teori tentang cooperative learning ini berasal dari barat. Teman-teman kalau yang di FKIP, di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, pasti banyak belajar tentang cooperative learning ini. Yang dalam cooperative learning ini, kelas dibangun melalui aktivitas kerjasama. Persaingan dikurangi, justru kerjasama yang ditonjolkan. Benarkah ini berasal dari barat? Saya tidak yakin. Yang menuliskan awal iya gitu ya. Tetapi sebenarnya itu dari kita. Jauh sebelum barat menelurkan teori cooperative learning, nenek moyang kita sudah ditanamkan dengan sifat-sifat untuk kooperatif. Peribahasa yang kita miliki, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Itu menunjukkan bahwa kebersamaan harus kita bangun. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 2 sudah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, itu sebenarnya roh dari cooperative learning. Nah, oleh karena itu sekali lagi dengan lebih menyuarakan apa yang kita miliki, maka insyaallah kita akan mampu mengembalikan kejayaan Islam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan jalan atas segala kesulitan yang kita hadapi. Allah ridha atas semua yang kita lakukan ini, dan mudah-mudahan semua membawa kebaikan dalam rangka ibadah kita, dalam rangka semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.